Pernah nggak sih lo mikir, kenapa ya meskipun ada tugas dan kerjaan di depan mata lo tetap buka YouTube, Netflix, Twitter, Instagram, dan ya udah gitu lo nonton semua video yang ada dan ya itu jadi menarik aja buat lo gitu. Termasuk mungkin video ini. Tapi pas lo jalanin nonton, yang ada lo malah akhirnya marahin diri sendiri, kecewa sama diri sendiri, ngerasa nggak berguna, ngerasa buruk lah sama diri sendiri. Kok bisa sih malah kayak gitu? Lo simak satu video sebelum tidur ini biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. By the way, sebelum masuk pembahasan, gue mau ngasih tahu dulu bahwa sekarang 1% punya membership premium di YouTube. Nah, kalau lu join membership 1% di YouTube, lu bisa dapat banyak banget benefit. Mulai dari lu bisa lihat rekaman live kita, lu bisa dapat webinar gratis, lu bisa dapat konten eksklusif, dan banyak fasilitas lainnya. Cara joinnya gampang, tinggal klik di link ini ya. Percaya nggak kalau misalnya gue bilang alasan lo menunda-nunda itu sebenarnya ada kaitannya ke gimana lo mencintai diri lo sendiri. Pemahaman ini sebenarnya dibahas sama direktur di Institut Riset Pendidikan punya Princeton University. Nah, kalau menurut dia gitu ya, sebenarnya kebiasaan menunda-nunda itu bukanlah hal yang memalukan gitu ya, bukan hal yang salah sepenuhnya. Dan bukan sepenuhnya kita ngelakuin itu karena kita lagi mensabotase diri sendiri. Tapi ada hubungannya sama self-worth kita, atau bisa dibilang ya gimana kita menghargai diri kita, gimana kita mencintai diri kita sendiri. Menurut beliau, alasan kita menunda-nunda ngerjain pekerjaan kita adalah karena kita pengen, bahkan butuh, untuk dilihat sama orang lain sebagai sosok yang mampu dan kompeten buat ngerjain itu. Jadi, ketika kita ngerasa nggak mampu buat ngerjain sesuatu, ya kita bakal menunda itu. Kita bakal nggak ngelakuin itu. Kalau misalnya lo masih ngawang, contohnya gini. Jadi, anggap lo adalah anak kuliahan yang punya tugas esai 3.000 kata. Dan akhirnya setelah seharian lo nyelesain tugas-tugas yang lain, lo siap buat ngerjain esainya. Tapi ketika lo duduk, tiba-tiba lo kepikiran, aduh pengen ngecek chat, pengen ngecek email. Terus lo cek semuanya dan ternyata 45 menit udah lewat. Dan mungkin setelah lo 45 menit ngabisin baca chat sama email, mungkin lo capek. Akhirnya lo memutuskan buat tidur dengan janji bakal bangun pagi banget biar lo bisa ngerjain esainya lebih maksimal. Tapi ketika besoknya lo bangun pagi, lo ngerasa capek banget sebenarnya. Dan kayaknya ketika lo ngerjain itu bakal nggak maksimal. Akhirnya lo tidur lagi. Siklus ini bakal lanjut terus, lo mungkin bakal milih buat ngerjain yang lain, misalnya nonton video YouTube, sampai ya lo intinya bakal ngerjain hal yang menurut lo lebih mudah dilakuin daripada ngerjain esainya, sampai akhirnya karena deadline-nya udah deket, terus lo ngerjain dengan panik, akhirnya setelah panik deadline-nya nggak selesai gitu ya, lo akhirnya merasa bahwa oke, gue orang yang prokras, dan gue adalah orang yang buruk, gue nggak bisa ngerjain itu. Nah, kalau misalnya lo termasuk ke contoh yang tadi, sebenarnya banyak banget sih orang yang kayak gitu. Lo nggak sendirian. Dan memang ada nih keyakinan yang bikin hampir semua orang yang punya kecenderungan buat prokras, buat nunda-nunda, itu mereka anut. Keyakinannya adalah mereka menganggap bahwa performa mereka adalah kemampuan mereka. Dan kemampuan mereka adalah harga diri mereka. Artinya, ketika performa kita buat ngerjain tugas itu bagus, itu karena anggapan menurut mereka ya bahwa kemampuan dan usaha yang dikeluarin juga bagus. Makanya mereka ngerasa berharga. Simpelnya, kalau mereka bisa gitu ya, kalau mereka yang suka prokras ini berasa bahwa bisa ngerjain dan sukses, maka orang itu adalah orang yang berharga. Berlaku juga sebaliknya, kalau mereka ngerasa nggak bisa ngerjain, ya mereka adalah orang yang nggak berharga. Dan ini bikin mereka takut buat gagal. Jadinya orang yang menunda-nunda, orang yang prokras, itu ngerasa stuck sebenarnya karena dilema. Pertama pengen ngerjain dengan perfect, pengen perfect banget gitu, nunggu mood yang oke banget. Dan tapi mereka tuh takut kalau gagal. Jadinya kalau moodnya nggak perfect, jadinya nggak dikerjain. Jadi nabrak gitu, ada dilema gitu. Kebiasaan menunda-nunda lah masuk di sana, di tengah-tengah dilema itu. Gitu ya, jadi bisa jadi kenapa kita semua prokras? Karena kita ngerasa nggak berharga buat ngerjain itu. Bukan nggak berharga sih, kita nggak ngerasa pede buat ngerjain itu. Kita ngerasa diri kita nggak seoke itu. Dan ketika kita merasa nggak pede atau insecure sama performa kita buat ngerjain sesuatu, kita takut akhirnya kalau kerjaan kita bakal jelek dan maksimal. Biar kita bisa kabur dari perasaan itu, kita cenderung buat ngelindungin self-worth kita dengan menunda-nunda. Sayangnya ketika kita kabur gitu ya, itu kan bukan suatu hal yang baik, itu kan? Karena tugasnya jadi gak dikerjain. Balik lagi, lu nggak nyelesain masalahnya, lu kabur. Ya sebenarnya bisa jadi efektif memang sementara waktu gitu ya, menunda-nunda itu atau kabur dulu itu. Tapi ya bisa banget sebenarnya ngebawa masalah baru dan ya memang ini yang terjadi pada banyak orang. Nah pertanyaannya adalah gimana nih cara biar kita nggak tenggelam di kebiasaan menunda-nunda? Well, pertama yang pasti adalah ya paham kenapa lo bisa menunda-nunda. Emang apa sih yang menyebabkan lo menunda-nunda gitu? Emang apa yang lo rasain? Kalau misal lo relate sama yang gue jelasin tadi, ya mungkin itu sih.
Apa karena misalnya lo takut gitu? Atau jangan-jangan lo pengen banget jadi perfeksionis, akhirnya nunggu mood, nunggu waktu yang sebenarnya ya nggak bisa lo kontrol juga sepenuhnya mood itu kan. Nah mungkin ketika lo udah tahu nih alasan lo menunda-nunda dengan sangat clear, lo bisa cari cara buat ngatasin ini. Yang kedua, lo bisa evaluasi diri juga sih. Sebagai manusia memang kita pengen banget ya perfect, pengen diakui kompeten, dihargai sama orang. Diri kita sendiri juga ya pengen pede. Siapa sih yang nggak pengen pede? Tapi ini bukan berarti ya kesuksesan kita itu bakal sama dengan harga diri kita. Bisa aja kita ngerasa bahwa kita bakal sukses tapi ternyata gagal. Ataupun sebaliknya, bisa aja kita ngerasa nggak pede padahal bisa. Nah kalau lo ngerasa bahwa harga diri lo atau self-worth lo itu kaitannya gede banget sama kesuksesan lo, sampai lo ngerasa kalau gagal berarti ya lo nggak worth, lo nggak berhak ada di dunia ini, well ini adalah keyakinan yang bisa jadi perlu lo lawan sih. Lo bisa lawannya pakai cara macem-macem memang. Bisa dengan analisis diri, dengan ubah gitu ya kebiasaan, atau ya mungkin dengan lo pergi ke mentor atau psikolog 1% dengan ikut konsultasi. Nah, menariknya adalah di tanggal 5 Februari nanti, 1% bakal ngebahas soal gimana caranya biar lo bisa self-love sama diri sendiri. Termasuk gimana caranya biar lo bisa menghargai diri lo meskipun self-worth lo mungkin nggak sebesar itu. Mungkin lo ngerasa gagal dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini bakal ada Kak Dila, psikolog 1%. Di sana dia bakal ngejelasin cara-cara praktis yang bisa lo coba terapin ke diri sendiri buat ngebangun self-love dan self-worth ini pelan-pelan. Kalau misalnya lo tertarik ya jangan lupa buat ikutan webinarnya, silakan. Langsung aja klik linknya di description box. Webinarnya cuma 2 jam. Sebenarnya nggak cuma sih ya, cukup lama. Tapi gue yakin di waktu yang cuma 2 jam itu bakal banyak ilmu yang bisa lo dapetin. Yang terakhir sebenarnya tadi kan udah 2 tips ya. Lo bisa perhatiin progres dan progres. Salah satu hal utama buat ngurangin kebiasaan menunda adalah ya bisa dipecah-pecah kok kerjaannya. Kalau ngerasa nggak mampu, pecah-pecah jadi hal yang simple. Kalau nyusun esai 3.000 kata, 2.000 kata itu berat, ya bisa mulai dengan bikin outline dulu. Dengan judul dulu. Kumpulin dulu artikel-artikelnya, kumpulin data-datanya. Ya dengan gitu lo bisa ngerasa kalau apa yang lo kerjain ada progresnya. Dan ini mempermudah lo ke depannya juga karena bisa mengurangi rasa takut gagal yang muncul dalam diri lo tadi. Dan akhir kata ya gue harap lo bisa paham kalau pertama kesuksesan itu gak selamanya adalah penentu lo worth atau enggak, gak menjadi penentu harga diri lo. Yang kedua adalah yang mesti lo tahu bahwa prokras ini dialami oleh banyak orang dan ini bisa jadi karena masalah ini, masalah self-worth. Masalah karena lo secara gak sadar ngerasa gak mampu, akhirnya lo kabur. So, mari kita belajar menghargai diri gitu ya. Kalau memang lo ngerasa relate dengan video ini ya silahkan mari kita bareng-bareng mengembangkan diri. Dan ya jangan lupa juga bisa ikut webinar, bisa ikut konsultasi ya silakan gitu ya di 1%. Akhir kata gue Evan di 1%, well gue tunggu lo di webinar 1%, oke? Thanks.